hipnotis itu jelek gimana? Sampai tahu sampai dikunci sama orang hipnotis. Akhirnya tiap 4 bulan sekali datang. Nah, itu bahaya. Doktrin mana ya? Iya, dikunci, dia megang kunci. Sebelum kesadarannya muncul, waktu di bawah sadarnya dia ngomong, kamu nanti setiap saya ucapkan, setiap saya panggil 3 kali, kamu datang. Bangun udah dikunci bis. Untuk nyelok kamu tinggal panggil 3 kali. Wah ya untuk isi ulang ya. Iya, setiap orang yang butuh sama dia akan isi ulang semua. 40 hari katakanlah atau sebulan sekali isi ulang. Ya kalau dia dapat 10 orang isi ulang, dapat lagi terus makin banyak kan yang isi ulang. Tapi Gavot kan bekerja gitu. Nah ini orang-orang kayak gitu terpenjara, lawan, terbelenggu, terikat. Sedangkan kita di sini ngajari untuk bagaimana masuk ke bawah sadar dengan kerelaan kesadarannya. Otomatis bisa nggak kita masuk ke bawah sadarnya? Ya dengan memberikan pencerahan yang logis ilmiah. Karena itu yang dicari kesadaran. Kesadaran itu butuh yang logis ilmiah. Makanya ketika tercerahkan, semuanya tercerahkan tuh nggak ada pertentangan. Orang kalau dimasuki bawah sadarnya, tai pun bisa dimakan. Ini lihat, ini kue yang enak, udah dimakan tai. Jadi hipnotis ini kalau zamannya Nabi Musa ini yang disebut dengan sihir. Iya. Di Quran itu sebutannya sihir, jadi hipnotis, termasuk gendam segala macam. Sedangkan orang-orang yang ahli meditasi itu nggak bisa digendam, nggak bisa disihir. Karena apa? Ruhnya selalu ada di dalam. Orang meditasi adalah orang yang selalu menghadirkan ruhnya ke dalam. Ya. Sedangkan orang yang bisa dihipnotis karena ruhnya seringkali keluar, pikirannya nggak pernah, karena pikirannya kemana-mana. Ini gampang dibikin kaget ya. Tapi kalau ruh kita selalu di dalam, nggak bakal. Berarti Kanjeng itu hipnotis berarti ya? Iya, hipnotis. Iya. Dia media kopi dia. Iya. Sudah timik. Makanya kalau dalam Buddha, setiap orang sama guru tuh selalu dikagetin. Dari belakang. Kalau masih kaget, suruh latihan lagi. Kalau kaget tandanya ruhnya di luar. Kalau ruhnya di luar, begitu diginin lari dia cepat. Kaget, ngos-ngosan tuh. Coba kalau ruh kita jauh, tiba-tiba diginiin, ruh itu seolah-olah harus lari pulang ke rumahnya kan, tubuh ini rumahnya, lari. Akhirnya begitu sampai sini dia ngos-ngosan. Loh, orang yang nggak pernah latihan meditasi, berarti kan ruh itu sering keluar. Ketika pikiran sampean kemana-mana, ruh keluar, ngikuti pikiran. Ruh itu ngikuti pikiran. Gitu ya? Iya. Makanya disebut ruh itu belum bebas. Ruh terikat sama pikiran. Iya, paham. Ya. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak jauh dari sangkamu. Iya, betul aku. Iya, artinya dia akan mengikuti prasangka pikirannya. Pikirannya lari di mana-mana. Ya. Iya. Oleh karena itu yang namanya manusia, ruhnya itu sering kemana-mana karena ngikutin pikiran. Pikiran ke sana, ruh ke sana. Nah kalau tubuh kita sering ditinggali ruhnya, sama dengan rumah sering ditinggali penghuninya. Dia akan kemasukan maling, kemasukan tikus. Nah kalau orang-orang orang-orang yang sakit, orang-orang yang kesurupan segala macam, karena apa? Tubuhnya sering ditinggal, Sering mikir ya. sering keluar ya. Nah orang-orang yang ahli, orang-orang yang menyembuhkan dia, ahli-ahli meditasi, dia hanya memanggil ruhnya pulang. Ruh pulang, saya panggil ruhnya pulang. Dengan cara kita ajak dia meditasi. Ini berlaku untuk kesurupan atau kayak sakit? Iya. Sakit juga. Kalau ruhnya udah datang, sama dengan kita manggil yang punya rumah. Nah, kalau dia udah yang punya rumah datang ke rumahnya gimana? Dia lihat, kok gendengnya bocor, rumah. Dia sendiri yang betulin, rumahnya sendiri. Jadi kita nggak betulkan apa-apa, kita hanya mengundang penghuninya saja.
Nah, ketika penghuni datang, ya dia sendiri yang membenahi. Maksudnya sakit di sini itu sakit apa ya? Ya, Aja. otomatis ketika rumah ini sering ditinggal, otomatis kemasukan tikus. Tikus katakanlah virus atau apa saja yang sesuatu yang datang dari luar, Jin atau apa atau genteng, bocor, ya kan? Itu hanya metafor aja. Sakit itu bisa macam-macam, bisa mental, bisa tubuh, bisa Isinan. jiwa, ya kan? Maksudnya jadi isinan. Ya macam-macam lah. Jadi nggak percaya diri, Nah, jadi salah satu itu. macam-macam Nah, gitu. dengan kita panggil ruhnya, penghuninya, otomatis dia sendiri yang membenahi segala kerusakan yang terjadi. Makanya penyembuh bilang bukan aku yang menyembuhkan, karena dia nggak tahu siapa yang menyembuhkan, yaitu Allah lah. Ada ruhnya dia sendiri. Gitu. Dan ruh ya Tuhan itu sendiri. Nah, ruh itu Tuhan sendiri, hanya bedanya ruh itu adalah Tuhan yang masuk ke dalam bentuk-bentuk. bagian kecil dari Tuhan. Dia bukan bagian, Tuhan itu sendiri memang. Dia hanya memasuki setiap bentuk. Makanya dikatakan, kemanapun kamu melihat, itu wajah. Wajah itu artinya bentuk. Dia ada di dalam bentuk itu. Tapi bentuk itu bukan dia. Ya, Iya, iya. sama dengan Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi diri kita masing-masing bukan Tuhan. Gitu. Dia ada di dalam diri kita, tapi diri kita bukan Tuhan. Berarti konsep Manunggaling Kawula Gusti itu sendiri ya bentuk dari Bukan. Tuhan. Konsep Manunggaling Gusti adalah ketika bentuk itu hancur, maka yang di dalam maupun yang di luar itu sama, nyatu gitu ya. menyatu. Di situ yang disebut dengan moksa. Sama dengan air, di dalam botol itu ada air, ya. Terus katakanlah samudra, di sana banyak sekali botol-botol ya. Iya. Nah, ketika botol-botol itu pecah, otomatis air yang ada di dalam botol itu menyatu dengan air yang di luar. Kan nggak ada bedanya. Nah, kalau botol-botol itu kan yang apa? Yang membatasi air tadi ya, yang air yang terbatas dalam botol itu yang disebut ruh. Iya. Nah, yang membatasi manusia itu bukan botol. Banyak hal yang dia seperti botol. Iya, wadah. Wadah. Bukan wadah. Bisa jadi wadah, bisa jadi penjara. Iya, bisa. Aneh nggak? Iya. Jadi tubuh kita ini tergantung bagaimana Pikiran. kondisi ruh kita. Kalau ruh kita tidak berdaya, maka tubuh kita adalah penjara. Ya, memenjarakan ruh. Tapi kalau ruh kita ini raja, maka tubuh kita adalah kerajaannya. Tinggal tergantung bagaimana kita sudah membebaskan ruh kita atau tidak. Ketika ruh kita dibebas, maka ruh kita adalah raja. Tubuh kita adalah kerajaan. Dan hati kita adalah keratonnya. Nah, kalau ruh kita masih terpenjara, berarti tubuh kita adalah penjaranya. Dia terpenjara. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mencari diri, siapa dirimu yang sebenarnya, dengan melakukan meditasi, dengan melakukan segala macam upaya yang terus masuk ke dalam di sini, sehingga kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Ya, artinya kita harus mampu menempatkan ruh itu sebagai raja, bukan sebagai budak. Makanya yang disebut manusia adalah orang-orang yang masih diperbudak oleh pikirannya. Kalau penjara tubuh bisa dihancurkan, penjara pikiran ini sulit. Penjara pikiran, keyakinan, pengetahuan, pengalaman itu penjara semua. Punya kekuatan ego atau apa yang penjara yang paling besar itu ego. yang membenjarakan ruh betul itu ya. Yang ngunci gembok rangka. Ego itu letaknya di otak kiri. Otak kiri malah. Dia berfungsi sebagai security, tapi dia juga bisa security yang membuat yang punya rumah nggak bisa keluar. Padahal nggak bebas ya itu. Iya, ini security-nya ingin menguasai rumahnya ya. Itu yang sering ditemuin memang seperti itu ya. Jadi orang yang punya
keilmuan yang banyak di dalam pemikirannya itu menciptakan ego yang sangat Nah gini, ketika orang belajar ilmu, itu yang belajar bukan ruhnya tapi egonya. Jadi yang sakti malah security-nya. Bukan pemikirannya lebih cerdas tapi Iya. dia memberi kekuatan kepada security. Iya, loh. Pikirannya security. Terus penyeimbangnya gimana? Dihancurkan. Ya penyeimbangnya kita harus sering melakukan meditasi, lepas dari pikiran. Kita jangan tergantung pada pikiran. Pikiran itu alat buat kita, sarana. Dia bukan tempat kita. Pikiran itu bukan kita. Ya, pikiran itu hanya sarana. Itu yang harus dipahami. Manusia kadang-kadang kan mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Itu kesalahan manusia. Tapi kekuatannya luar biasa loh itu. Maksudnya itu bisa melakukan banyak hal itu. Tapi dia hanya bisa menguasai orang-orang yang dikuasai pikiran, tidak. Dan kekuatan pikiran itu sama sekali tidak ada ketika kita masuk ke wilayah ruh yang sebenar. Iya betul. Justru pengetahuan pikiran itu harus dilenyapkan. Karena akan muncul pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan ruh itu sendiri. Kalau pengetahuan pikiran itu menguasai, pengetahuan ruh nggak bakal muncul. Iya, makanya tertulis kutiupkan ruh kepadamu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Iya. Kusempurnakan dengan tiupanku. Gitu. Iya, ke dalam dirimu itu kotor. Jadi maka jadilah. Kasih air ya? Ini ya? Udah kasih aja. Biar nggak tembus. Oh udah. Tak salah namanya tadi. Seperti itu. Nah, sekarang apa? Mau dilakukan apa sekarang? Terserah ya, mau yang apa ya? Mungkin sudah. Mungkin